Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan juga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan. Amin. Tema kita hari ini masih tentang Badul Khalqi, tentang awal penciptaan, dan masih membahas tentang malaikat ya. Karena ini berhubungan dengan tema penciptaan manusia ya. Di hadis yang lalu dijelaskan bahwa ketika Allah Ta'ala mengirimkan ruh kepada manusia di usia janin 120 hari, itu malaikat disuruh untuk mencatat ya, untuk menuliskan beberapa ketentuan Allah kepada janin tersebut untuk menjadi nasibnya nanti di kemudian hari. Dituliskan padanya rezeki, dituliskan juga padanya ajal, kemudian amal perbuatan, dan juga bahagia atau sengsaranya. Itu 4 perkara yang dicatat oleh malaikat kepada seorang janin atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Jadi 4 hal ini itu sudah ditulis malaikat dalam diri kita, dalam catatan kehidupan kita itu sejak kita di dalam kandungan. Jadi sudah jelas semua, sudah ditulis semua. Lalu pertanyaannya, kenapa setelah ditulis itu semua kita masih disuruh untuk beramal, berbuat, masih terus beribadah gitu. Apa gunanya? Kan sudah ditulis semuanya, sudah dijatah semuanya. Terus untuk apa berusaha? Kan gitu pertanyaannya tuh. Si fulan matinya di sini, si fulan hidupnya sekian lama, si fulan rizkinya segini, itu sudah ditulis sejak kita di rahim ibu kita. Pertanyaannya, kenapa kita masih berusaha, berbuat, beramal? Jawabannya adalah itu perintah. Yang namanya ikhtiar, yang namanya berusaha, itu perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Ketika beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, sungguh aku melihat tempat-tempat kalian, baik di surga, bagi yang di surga, maupun orang-orang kafir yang di neraka. Aku melihat semuanya, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu untuk apa kita ini semua gitu? Untuk apa semua ini? Ngapain ke masjid? Ngapain sholat? Kalau sudah kau lihat tempatnya di surga atau di neraka. Jawaban beliau adalah, setiap orang dimudahkan untuk menjalankan takdirnya. Dan kewajiban kalian itu hanya berbuat, berharap, optimis yang baik ya. Kemudian kerjakan sebaik-baiknya. Tugas kalian itu hanya berharap seraya berdoa yang baik,
kerjakan yang kalian bisa sebaik-baiknya. Saddidu wa qaribu, dalam riwayat lain wa ajmilu fit talab, perbaiki caramu meraih takdirmu itu. Jadi itu perintah. Yang kedua, kenapa kita harus tetap berbuat, ya, beramal. Kalau bahasa kerennya itu berkarya. Padahal sudah jelas itu nasib-nasibnya. Alasan kedua adalah karena kita tidak pernah dikasih tahu apa yang telah dicatat malaikat dalam diri kita. Karena kita tidak tahu apa yang dicatat malaikat dalam diri kita, maka yang bisa kita lakukan adalah mengerjakan yang kita bisa. Allah punya kehendak, Allah punya perintah, Allah punya larangan, Allah punya ketentuan, tetapi yang milihnya itu kita sendiri. Wa hadainahun najdain, kami telah berikan manusia itu dua jalan, najdain. Kebaikan ujungnya di surga, keburukan ujungnya di neraka. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan manusia itu fujurnya, insting untuk buruk, wa taqwaha, insting untuk takwa. Udah dikasih instingnya itu. Jadi instingnya dikasih, intuisi. Kemudian jalannya ditunjukkan, kurang apa coba? Ya. Kecenderungannya diberi sudah lewat hati kita. Jalannya juga diberi lewat syariah, lewat hukum Allah. Jadi manusia di sini diberi kebebasan untuk memilih. Dan karena dia diberi kebebasan untuk memilih, dia harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya itu. Itulah mengapa ada hisab. Karena manusia harus mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya itu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa lalu memberi, artinya bersedekah, kami mudahkan jalannya lil yusra. Yusra itu bisa yusra fil jannah, bisa yusra fid dunya. Kemudahan di akhirat. Yusra itu kemudahan, yasir. Lawan dari usra, ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiru lil yusra. Adapun orang yang bertakwa, dan bertakwa itu berarti dimensinya ke Allah. Wa a'ta, dan gemar memberi, itu dimensinya kepada sosial. Maka kami mudahkan dia kehidupannya, baik dunia, yaitu dimudahkan kecukupan dunianya, dan juga di akhirat. Al yusra fil dunya wal yusra fil akhirah. Fa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang bakhil dan sombong, stagna, merasa cukup, merasa tidak butuh orang, fasanuyasiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia ke dalam kesulitan. Bayangkan coba, dimudahkan untuk kesulitan, artinya apa? Dimudahkan jalannya untuk ripuh. Jadi ripuhnya itu sudah dimudahkan gitu. Supaya jadi orang ripuh itu sudah dikasih jalan. Itu bagi orang yang bakhil. Fa amma man bakhila wastagna, bakhil dan takabur. Takwanya nggak disebut lagi. Kenapa? Karena orang bakhil dan takabur udah pasti nggak takwa. Karena awal itu fa amma man a'ta wattaqa. Di ayat yang ini tidak disebut fa amma man misalkan bakhila wa kafara, tidak. Karena orang bakhil dan orang takabur itu bisa jadi beriman. Bisa jadi beriman, tetapi dia tidak takwa. Makanya kalimat takwanya tidak diulang lagi. Sehingga kesimpulan akhirnya, adapun orang yang bertakwa dan gemar memberi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia mengimani tentang akhirat, kami mudahkan dia jalannya ke surga. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, takabur, maka dia dimudahkan jalannya ke neraka ataupun dalam kesulitan dunia. Nah, itu sudah Allah berikan tuh jalan-jalan itu. Instingnya diberi, nuraninya diberi. Nurani itu paduan antara nalar dengan
apa ini dengan nurani, dengan hati gitu. Jadi kalau otaknya benar, hatinya benar, itu nuraninya benar tuh. Itu Allah sudah kasih bekalnya. Otak lewat ilmu, ini yang kita pelajari juga. Lalu hati dengan apa? Dengan nufus, dengan tazkiyatun nufus, udah dikasih. Semuanya udah dikasih. Nah, nanti kita milihnya apa? Itulah tanggung jawab kita. Di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa malaikat itu sudah menuliskan untuk kita nasib kita nanti. Tapi kenapa kita disuruh untuk berusaha? Satu, itu adalah perintah. Ya, kalau kita menjalankan itu adalah sebuah ibadah. Yang kedua adalah itu karena kita tidak tahu apa yang dituliskan untuk kita, maka tugas kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan, berdoa dan berusaha sekuat tenaga. Baik, kita hadis berikutnya itu review dari hadis sebelumnya ya. Wa inna rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Ini masih lanjutan hadis tadi, belum dibahas ya. Dan sesungguhnya ada orang yang beramal semasa hidupnya dengan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga itu tidak terhalang kecuali hanya satu hasta, satu siku. Dia dan surga tinggal satu langkah lagi gitu. Fayasbiqu alaihil kitabu, tetapi takdir berkata lain. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia malah berbuat perbuatan ahli neraka. Dan dia masuk neraka ya. Wa ya'malu hatta ma yakuna bainahu wa bainal nar illa dhira' fayasbiqu al-kitab fayamal bi amali ahli jannah. Ada juga kebalikannya. Orang selama hidupnya berbuat dengan perbuatan-perbuatan ahli neraka sampai dia dengan neraka itu tinggal satu hasta saja, tinggal masuk satu langkah lagi. Tetapi takdir berkata lain. Dia malah mengerjakan amalan perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke surga itu. Ini hadis memberikan kita pelajaran bahwa jangan pernah mengecap orang lain. Jangan pernah memvonis orang lain. Bisa jadi mungkin dia hari ini adalah mengerjakan perbuatan ahli neraka, tetapi di masa akhirnya malah lebih beruntung dari kita, mengerjakan perbuatan ahli surga dan dia selamat ke surga. Dan ada sebaliknya orang yang seumur hidup mengerjakan perbuatan ahli surga, orang baik, tetapi takdir berkata lain, malah di akhir dia mengerjakan perbuatan ahli neraka dan dia memasukinya. Jadi itu yang kedua, tidak boleh ada yang merasa putus asa dengan keadaannya sekarang. Bayangkan seumur hidup jadi orang jahat, tapi pas mau meninggal dunia jadi orang baik, selamat dia. Ada sahabat Nabi tidak pernah sholat, tapi masuk surga. Siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Masuk Islam usia 36 tahun. Semua kemaksiatan sudah tidak aneh lagi, orang jahiliyah ya. Masuk Islam usia 36 tahun, belum sempat sholat. Ada panggilan jihad, gugur di medan jihad. Jadi masuk Islam, ikut perang, lalu syahid di medan perang. Tidak pernah sholat. Dan betapa banyak dalam kisah orang yang seumur hidupnya mengerjakan segala hal, tapi malah ketika meninggal dunia dia bersyahadat dan dia bertauhid, kemudian selamat dunia akhirat. Tapi juga tidak sedikit orang seumur hidupnya berbuat baik, berbuat soleh, beribadah yang banyak, tapi di ujung dia malah kandas, tragis.
Yang paling terkenal mungkin kita sering mendengar kisahnya Barsiso, orang umat dari Bani Israel, diabadikan tuh dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya panjang. Ahli ibadah, orang baik, tetapi di ujung tergelincir kepada hawa nafsunya. Ada Bal'am bin Ba'ura, seumur hidup jadi wali, Pak. Bukan orang biasa jadi wali. Tergelincir juga hawa nafsunya dan menjadi musuh Nabi Musa saat itu. Dan contoh modern juga tidak sedikit, banyak. Ada seorang syekh, gelarnya sudah profesor, tauhidnya sudah tidak bisa dibantrak-bantrakeun, pokoknya udahlah. Bahkan dia memerangi ateisme seumur hidupnya. Seumur hidup memerangi ateisme. Tulisan-tulisannya, karya-karyanya, jurnal-jurnalnya, buku-bukunya itu adalah memerangi ateisme. Tapi qadarullah, meninggalnya dalam keadaan ateis. Ya. Seumur hidup membela agama, ya, memerangi ateisme, tetapi qadarullah di ujung dia malah menjadi seorang ateis. Seumur hidup mendobrak komunisme, tapi di ujung dia menjadi pengikut paham komunisme. Nah, itulah takdir, Pak. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau udah gitu. Yang bisa adalah berbuat dan berdoa, hanya itu. Berdoanya secara serius, berbuatnya secara serius. Maka kata Nabi, ajmilu fi talab. Kalau berusaha tuh ajmilu, sebaik mungkin, seindah mungkin, sebagus mungkin gitu. Dan kalau doa serius, karena Allah tidak menerima doa yang main-main. Innallaha la yasma'u du'a min qalbin ghafilahin. Allah tidak mendengar atau tidak mau mendengar, tidak mau menjawab doa dari hati yang lalai, ghafil, lahin, yang nggak paham apa yang dia doakan itu, nggak paham. Jadi kita disuruh untuk berdoa secara sadar, secara serius, dan kita disuruh untuk berusaha secara baik, ya, secara baik, ajmilu, secara jamil fi talab, dalam usaha kita. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu menentukan, punya takdir, punya qada, punya qadar, tapi manusia yang menentukan. Itu juga tidak sepenuhnya benar, itu juga keliru. Kalau sampai berhenti di situ, harusnya adalah bahwa Tuhan itu punya ketentuan, manusia itu punya kehendak, punya keinginan. Harusnya diteruskan lagi, tapi kehendak dan keinginan manusia itu adalah juga ciptaan Allah. Allah punya takdir, kita punya pilihan, tetapi pilihan itu tidak keluar dari yang namanya takdir Allah. Karena manusia tidak punya kehendak mutlak. Kehendak dia ada di dalam kehendak Tuhan. Kehendak manusia tidak mutlak. Kehendaknya ada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu telah menciptakanmu dan menciptakan pula perbuatan-perbuatanmu. Jadi Allah khalaqakum, menciptakan dirimu, juga menciptakan perbuatanmu. Artinya perbuatan manusia itu pilihan manusia, keinginan manusia, kehendak manusia. Tetapi keinginan dan kehendak manusia itu tidak keluar dari yang namanya kehendak absolut Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kadang-kadang orang-orang liberal itu berhenti sampai di situ. Allah itu punya ketentuan, manusia punya keinginan dan pilihan. Padahal itu harus diteruskan. Namun pilihan dan keinginan manusia itu
itu di bawah kehendak absolutnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak keluar dari jalur iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga memberikan kita faedah untuk tetap istiqomah sampai akhir, ya. Untuk istiqomah sampai akhir. Jangan sampai hidup kita baik tetapi di akhir tidak istiqomah. Padahal ketentuan diterima tidaknya amal itu di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu dihitung ujungnya, khawatimih. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan kita itu dihitung sampai ujungnya. Bagaimana ujung dari amal itu, itulah standar diterima tidaknya amal-amal kita. Ya. Hadis ini juga menjadi motivasi untuk orang yang mungkin selama hidupnya tidak baik, dia harus optimis, di ujung baik itu selamat. Gitu. Jadi selain dia adalah pengingat buat orang-orang baik supaya tidak ujub dan takabur, karena ujung itu tidak ada yang tahu semuanya. Dan sebagai penyemangat bagi yang sudah jatuh, sudah terjerumus ke dalam keburukan, untuk selalu optimis bahwa di akhir itulah penentunya. Gitu. Jadi ini kalau boleh dikatakan hadis ini adalah hadis keseimbangan antara orang baik supaya tidak ujub dan takabur, dan orang buruk supaya tidak putus asa dan juga kehilangan harapan. Baik, hadis berikutnya adalah masih tentang malaikat. An Aisyah radhiyallahu anha Annal Haris bin Hisham sa'ala Nabi SAW kaifa ya'tikal wahyu. Nah, ini pertanyaan, bagaimana proses wahyu itu turun kepada Rasulullah, ya, supaya kita semakin menyadari betapa beratnya agama itu turun kepada Rasulullah, tapi betapa cuek dan abainya kita kepada agama ini. Rasulullah begitu berat menerima wahyu, begitu berat mendakwahkan wahyu, bertaruh jiwa dan raga, bertaruh segala hal, sampai terluka, giginya patah, keningnya berdarah, kakinya juga berdarah-darah. Tetapi kita orang yang menerima ajaran wahyu itu seenaknya menjalankan agama. Seenaknya dalam arti kata tidak murni dan konsekuen menjalankan agama kita, malah mengamalkan yang bid'ah-bid'ah, malah mengamalkan yang syirik-syirik, tidak konsekuen. Atau yang dimaksud dengan abai itu adalah tidak menjalankan dengan serius dan ikhlas. Sangat disayangkan, ya. Nabi SAW digambarkan ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana wahyu turun kepada engkau? Ini mungkin kenapa Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bab ini, karena berkenaan dengan malaikat. Kullu dzaka, Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, wahyu turun kepadaku dengan cara apapun yang kamu pikirkan, nah itulah semua itu. Jadi Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana wahyu turun kepada engkau? Kata Rasul, apapun yang ada di pikiranmu, nah itulah caranya wahyu turun itu. Berat, Pak, berat sekali. Ya'til malaku ahyanan fi misli salatil jaras. Kadang-kadang malaikat Jibril datang kepadaku dengan gemerincing lonceng yang keras itu. Dang, 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 dang. Berat bagi Rasul. Itu yang paling berat bagi beliau. Bayangkan kita lagi tidur, lagi begini, deng, deng, deng. Jibril datang. Kebayang Pak, orang lagi biasa gitu ya, ada suara lonceng yang sangat besar, malaikat Jibril datang. Itu yang paling berat. Fayafsimu anni, seolah-olah badanku itu remuk. Yupsom itu kalau ada sesuatu diginikan, itu namanya yupsom. Jadi seolah badan Nabi itu, fisik Nabi itu seolah-olah itu porak-poranda tuh, yupsom anni. Itu yang paling berat. Mun bahasa urang nama
ketika turun wahyu teh nyeri awak, Pak. Nyeri awak kan di kita masih bisa tolak angin, JRG. Masih bisa di minyak gitu ya. Nah, Nabi itu acap kali ketika menerima wahyu itu nyeri awak karena tidak kuat mendengar kedatangan Jibril yang suaranya itu seperti lonceng berbunyi gitu. Salatil jaras. Wa qad wa'itu ma qala. Setelah suara lonceng itu berhenti, lalu Jibril menyampaikan wahyunya dan aku menghafalkan wahyu itu. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itu paling berat bagiku. Cara kedua, wa yatamassalu fil malak ahyanan. Wa yatamassalu li al malaku ahyanan rajulan. Nah, sering juga Jibril itu menyampaikan wahyu kepadaku itu dalam rupa seorang manusia, pria, laki-laki. Fayukallimuni. Nah, itu cara paling mudah. Jadi malaikat Jibril datang ke Rasulullah itu kadang dengan suara lonceng yang keras sehingga itu paling berat bagi Rasul, nyeri awak. Kalau bahasa Sundanya nggak enak body gitu, nyeri awak. Cara kedua itu datang dengan rupa manusia, pria yang bersih dan tampan. Nah, manusia yang sering dijadikan model atau rupa Jibril dalam menyamar itu adalah seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Itu sahabat yang paling ganteng, yang mukanya itu selalu menjadi pilihan malaikat Jibril untuk mendatangi Rasul SAW. Dihyah ini dulu masa jahiliyahnya itu seorang pemuda yang hidupnya itu dimanja, kaya raya, tampan sekali, wangi. Jadi kalau dia mendatangi satu kota, satu kampung, itu wanita satu kampung itu berdandan, berias itu. Ada Kang Dihyah datang, ada Dihyah datang. Kalau dia masuk ke satu kota itu berhias untuk kedatangan dia, karena primadona. Nah, Jibril alaihissalam kalau mendatangi Nabi untuk menyampaikan wahyu, cara keduanya itu adalah dengan menyerupai malaikat, manusia bernama Dihyah Al-Kalbi. Maka beliau itu Dihyah itu selain tugasnya adalah menjadi sahabat Nabi dalam dakwah, itu juga punya tugas khusus yaitu mengantarkan surat-surat Nabi ke raja-raja yang ada di sekitar. Kurir. Jadi Dihyah itu kurirnya Nabi, delegasi Nabi untuk menyampaikan pesan ke raja-raja. Makanya kalau kita punya PR atau punya humas, itu cari yang good looking, biar orang yang dikirimnya itu merasa senang, dihormati. Oh, nu dikirim nu kasep, nu dikirim nu bersih, yang dikirim itu yang layak gitu. Soalnya kalau yang dikirim itu hawuk ya, atau buladi, itu yang dikirimnya juga hoream, menyambutnya tuh hoream. Yang dikirim orang hawuk seperti ini. Jadi itu bagian dari seni diplomasi. Nabi mengirim ke raja-raja itu untuk membawa surat pesan dakwah beliau itu orang yang paling terpandang di antara para sahabat dari sisi penampilan, yaitu Dihyah Al-Kalbi, dan juga kecerdasan tentunya ya. Jadi wajar kalau humas dan public relation itu PR ya, itu selalu mencari yang good looking. Ya memang begitu, tugas orang ganteng begitu Pak. Diplomasi dan juga membawa pesan ya. Kalau untuk komandan perang dan lain-lain sebagainya itu cukup gagah dan kuat. Bukan penampilan yang diutamakan. Nah, fa'i ma yaqul. Lalu laki-laki itu yang jelmaan Jibril tadi alaihissalam ya, itu memberikan wahyu kepada beliau dan beliau langsung menghafalnya. Pertanyaannya sekarang, setelah Rasul wafat, apakah Jibril pensiun atau kemana? Kan suka ada yang nanya tuh, kemana Jibril sekarang? Apakah alih profesi? Apakah apa yang dikerjakan? Jawabannya adalah kata Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan
Jibril alaihissalam setelah Rasulullah wafat, tugas menyampaikan wahyu berakhir, beres. Tetapi tugas lain masih terus berlangsung. Apa dalilnya? Surat Al-Fajr, surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Bahwa di malam Qadar itu para malaikat beserta ruh. Ruh itu adalah Jibril. Karena kita tafsirkan ayat dengan ayat lainnya. Di dalam Al-Qur'an kalau ada kata ruh itu identik dengan Jibril. Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu bahasa Al-Qur'an. Mun dilatinkan makan Roh Kudus itu. Bahasa Quran itu. Tapi nggak tahu sekarang jadi bahasa orang lain gitu. Jadi bahasa orang lain. Padahal itu bahasa Quran. Ruhul Kudus. Dalam syair Arab juga ada. Waruhul Kudusi fina. Dan Ruhul Kudus atau Jibril ada bersama kami kaum muslimin. Itu ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, itu kan perang syair dulu tuh, perang propaganda. Syairnya Rasul itu namanya, penyairnya itu Hasan bin Sabit. Dalam bait syairnya itu dia mengatakan waruhul kudusi fina, dan ruh kudus itu malaikat Jibril ada bersama kami. Ya. Jadi kalau sudah ayat menyatakan demikian, hadis menyatakan demikian, syair Arab menyatakan demikian, berarti memang Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Dalam ayat lain Ruhul Amin, ya, Ruhul Amin dalam surat kalau tidak salah Al-Insyiqaq ya. Artinya Ruhul Amin itu juga Jibril. Maka sebutan Jibril itu satu Ruhul Kudus, yang kedua Ruhul Amin. Berarti kalau ada kata ruh itu adalah kembali kepada Jibril. Maka dengan surat Al-Qadar ini kita punya argumen bahwa malaikat Jibril itu masih menjalankan tugasnya, tetapi bukan tugas menyampaikan wahyu kepada Rasul SAW. Itu jawaban Ibnu Hajar Asqalani ketika menjelaskan kemanakah Jibril setelah Rasulullah wafat. Ya. Karena banyak jawaban yang kemana-mana juga, yang liar jawabannya banyak itu. Ada yang mengatakan menyampaikan wahyu kepada para wali, katanya. Menyampaikan wahyu kepada para imam, nggak ada, itu tidak ada dalilnya itu malah. Ya, karena wahyunya sudah selesai. Jibril tidak menyampaikan wahyu dan Allah tidak menurunkan wahyu kepada selain Muhammad SAW. Maka tugas penyampaian wahyu Jibril sudah selesai. Gitu. Itu biasanya orang-orang yang mengklaim bahwa para wali, para imam, para mursyid mereka itu diklaim mendapatkan semacam wahyu dari Allah Ta'ala, karena Jibril tidak berhenti dalam tugasnya gitu. Masih menyampaikan, tapi ke wali katanya, karena wali itu adalah wakil-wakil para nabi di muka bumi. Itu tidak ada dalilnya. Itu tidak ada dalil kuatnya. Yang jelas malaikat Jibril masih bertugas, tetapi tugasnya tugas lain, bukan tugas menyampaikan wahyu kepada Muhammad SAW. Dan setelah wahyu terhenti, dalam hadis Nabi SAW menjelaskan wahyu itu berhenti, tetapi masih ada informasi yang disampaikan kepada manusia itu lewat mimpi. Lewat mimpi. Mimpinya mimpi soleh, mimpinya orang-orang soleh. Sudah kita pernah bahas ada 3 mimpi ya, 3 macam mimpi kan. Yang pertama ru'yah solihah, mimpi baik terjadi pada orang baik. Itu sumbernya dari Allah dan itu petunjuk kebaikan. Boleh disampaikan. Boleh disampaikan. Nanti ada hadisnya di sini bagaimana ru'yah solihah. Yang kedua adalah ru'yah syaitoniyah, mimpi buruk. Itu sumbernya dari setan. Biasanya terjadi pada sesuatu yang buruk-buruk gitu. Nah, kalau kita menghadapi mimpi itu, mendapatkan mimpi buruk itu dalam tidur, kita misalkan ada hal-hal buruk lah terjadi dalam mimpi kita, segera meludah ke kiri
dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya mimpi itu tidak terjadi. Kata Nabi, kalau kamu melihat sesuatu yang buruk dalam tidurmu, bangun, meludah ke kiri dan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innahu lam yadur dzalika, karena itu tidak akan menjadi kenyataan buruk bagimu. Dan tidak perlu disampaikan. Jangan menceritakan mimpi buruk. Diudag anjing, ulah diceritakan. Diudag orai, diudag bangsat, diudag orang gelo, udah cerita. Pokoknya yang buruk-buruk, atau ada hantu datang kepada kita dalam mimpi mungkin, atau ada iblis datang kepada kita mungkin dalam mimpi, jangan diceritakan. Atau terjadi musibah pada kita, waliyazubillah, terjadi musibah pada orang-orang, nauzubillah, itu jangan diceritakan. Apa yang dibaca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Bukan, kan mimpi buruk. Mimpi buruk kan itu bukan rezeki. Alhamdulillah. A'udzubillah. Alhamdulillah, yang pertama mimpi baik kalau mau juga. Mimpi baik yang pertama tadi mungkin alhamdulillah boleh. Walaupun tidak ada spesifik perintahnya. Tapi kalau mimpi buruk ada perintah spesifiknya. Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mimpi pepegatan, eta mimpi buruk mimpi baik eta. Mimpi cerai baik atau buruk? Buruk. Maka kalau mimpi cerai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun diharapkan misalkan. Baca tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi itu kategorinya mimpi buruk. Karena apa? Karena buruk baiknya itu dilihat dari syariat. Secara syariat itu baik atau tidak? Tidak baik, ya berarti buruk. Gitu. Tiba-tiba mimpi kita jadi, mohon maaf, pemulung misalkan. Buruk atau baik? Buruk. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau buang air besar itu Buruk juga. Buruk ya. Karena menggambarkan sesuatu yang najis kan. Buang hajat itu kan hal yang di dalam fikih kita itu kan sesuatu yang najis gitu kan. Mimpi rugi dagang juga buruk, jangan diceritakan. Mimpi dijongklok, mimpi diguling, mimpi jatuh, mimpi terjun, mimpi mati itu buruk, jangan diceritakan. Itu juga buruk. Itu buruk. Jangankan mimpi berjima, jima asli sama istri aja nggak boleh diceritakan. Apalagi mimpi, apalagi dengan orang lain. Wah itu lebih parah lagi tuh. Geus ngimpi, jeung batur, jima lagi ada tuh. Udah buruk berlipat-lipat. Cukup jadi konsumsi sendiri aja. Nah, kalau dikasih tahu istri bisa-bisa dibawakan bedog ya kan. Jadi selama ini papa itu memikirkan orang lain ya, aduh bahaya itu. Ngimpi kan tidak bisa dipidana. Iya, tapi bagi saya itu menyakitkan ya. Mimpi yang ketiga, bunga tidur atau ghasu ahlam. Dalam bahasa Al-Qur'an itu atau ghasu ahlam, itu bunga tidur. Artinya mimpi yang hanya bahasa kerennya sisa memori lah gitu ya. Tadi siang mikirin kunci hilang misalkan. Tiba-tiba ke bawah tidur, itu adghasu ahlam itu, bunga tidur. Mimpi makan, karena misalkan siang itu dijanjiin mau makan gitu sama istri itu masak apa, ternyata nggak masak itu, ke bawah ngimpi jam 2 teh mah tadi aku mimpi bunga. Nah bunga tidur mah itu diceritakan mangga, tidak diceritakan juga tidak apa-apa itu, sesuai dengan kehendak kita. Nanti kita bahas ada bab mimpi. Jadi babnya itu bukan bab mimpi sebenarnya, bab ketika wahyu terputus. Nah kata Rasulullah SAW, ketika wahyu terputus dan sudah terputus, itu tidak ada lagi yang namanya pengkabaran langit. Ada setelah wahyu namanya mimpi. Kata beliau, sesungguhnya mimpi yang baik atau mimpinya orang soleh itu adalah 1/70 kenabian. Dalam hadis lain 1/48 wahyu. Jadi derajat mimpi itu, mimpi yang baik ya, dialami oleh orang baik, mimpinya baik, itu 1/48 wahyu kenabian. Artinya apa? Artinya kalau dengan wahyu ya masih jauh. Masih ada 47 jaraknya gitu.
Tetapi itu yang tersisa setelah Jibril tidak menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Mungkin 2 hadis itu yang bisa kita sampaikan tentang Jibril alaihissalam yang bertugas melakukan. Mungkin sebagai penutup ya, hadis, ada tambahan hadis yang menjadi dalil bahwa Jibril masih bertugas itu tentang hadis bahwa setiap hari para malaikat itu turun di waktu asar dan waktu subuh. Malaikat. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani termasuk Jibril. Masuk Jibril. Untuk apa? Datang setiap asar dan subuh untuk melihat siapa saja manusia yang menunaikan sholat. Lalu melaporkannya kepada Allah sambil serah terima catatan amal. Dalam hadis Tirmizi meriwayatkan yataqa'u fikum malaikatul laili wa malaikatun nahar. Setiap hari malaikat itu rolling tugas di waktu subuh dan asar. Shift. Jadi malaikat itu ada 2 shift. Ada shift siang dan shift sore. Malaikat siang datangnya subuh, malaikat malam datangnya asar. Lalu melaporkan buku amal kita, buku perbuatan kita kepada Allah. Sambil menyerahkan catatan kita, itu Allah bertanya kepada malaikat yang bertugas. Hai malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kau dapati hambaku saat asar dan subuh itu? Qalu, malaikat menjawab, taraktuhum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Saat ku datang ya Allah, mereka sedang sholat. Dan saat ku tinggalkan, mereka juga sedang sholat. Dan yang perlu diperhatikan kata para ulama, domir yang digunakan sholat di situ, domirnya domir jama', domirnya domir berjamaah gitu. Domir jama' yang menunjukkan berjamaah, artinya yang dilaporkan itu ya yusallun, yang sholatnya berjamaah. Semua orang dilaporkan, tetapi yang berjamaah dilaporkan secara khusus begitu. Nah, kewaspadaan kita itu adalah khawatir manakala malaikat sedang melaporkan buku kita dan malaikat sedang mengawasi kita di sholat subuh dan asar, kita nggak keabsen atau sedang maksiat. Allah bertanya itu bukan tidak tahu, Allah bertanya itu untuk menghormati hambanya yang menunaikan perintahnya. Dan Allah menghormati tugas malaikat yang sudah ditugaskan untuk itu gitu. Ada, makanya di hadis itu ada semacam kata sisipan, wa huwa a'lamu bidzalik, dan Allah Maha tahu tentang kondisi hambanya, baik hamba malaikat atau hamba yang bernama manusia, tahu. Tapi Allah menanyakan kembali sebagai penghormatan buat manusia yang sholat dan penghormatan bagi tugas malaikat yang sedang mencatat. Kalau kita menyadari hadis ini, nggak akan berani kita melewatkan subuh dan asar, apalagi tidak berjamaah. Kalau kita menyadari hadis ini. Tapi kalau tidak menyadari hadis ini, bahkan tidak tahu hadis ini, ya ongkoh-ongkoh, tidak waspada dengan waktu kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan ilmu kita tentang malaikat dan tugas mereka menambah kesadaran supaya kita lebih meningkatkan kualitas beribadah kita dan juga semakin memotivasi kita untuk beramal kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang paling penting adalah ibadah salat. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadanaikum ajmain. Syurupnya lama ya? Belum ya? 1 menit lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.